Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ekonya terlalu besar kali. Kecilin dikit ya. Yang tadi sudah bagus. Tadi yang pertama udah bagus. Di antara ciri utama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tes 1 2 tes oke. 1 tambah 1 sama dengan 2. Baik, saya ulangi lagi. Di antara ciri utama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah tauhid dan akhlak yang mulia. Hal ini sebagaimana pernah ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan ketika Heraklius mendengar desas-desus akan munculnya seorang nabi dari jazirah Arab, maka qadarullah ketika itu ngepasi Abu Sufyan sedang berdagang di antara ciri utama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid dan akhlak yang mulia. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan. Heraklius raja Romawi ketika itu ya. Dan dia selain sebagai raja dia juga adalah ahli agama ya. Di agama Nasrani. Dan dia juga mendengar kabar tentang akan munculnya seorang nabi di akhir zaman. Dan dia menduga nabi terakhir tersebut dari Bani Israel. Ternyata dia mendengar desas-desus ada seorang nabi yang muncul dari jazirah Arab. Pada saat itu ngepasi ya, dia sedang berada di Syam. Kemudian ngepasi Abu Sufyan waktu itu masih kafir bersama rombongannya sedang melakukan perdagangan di negeri Syam. Maka dia pun manggil Abu Sufyan untuk interogasi Abu Sufyan, bertanya-tanya tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya pertanyaan pertama, pertanyaan kedua sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Badil Wahyi. Di antara pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan adalah tentang intisari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Mada ya'murukum?" Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka Abu Sufyan ketika itu dia sebagai musuh bebuyutan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setelah Abu Jahal tewas dalam perang Badar, tampuk kepemimpinan dipegang oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan sebagai pemimpin Quraisy, makanya dialah yang memimpin perang Uhud, dialah yang memimpin perang Khandaq. Kemudian dialah sang pemimpin ya ketika peristiwa Hudaybiyah, dan pertemuan Heraklius dengan Abu Sufyan adalah setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi dia adalah musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang ditanya, apa sih dakwah Muhammad? Maka dia menjawab dengan jujur ketika itu, dan musuh tentu tahu apa sih yang didengung-dengungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Heraklius bertanya, "Wa madza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan oleh Muhammad? Itu apa intisari dakwahnya? Maka Abu Sufyan berkata, "Qala u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa atruku ma qala aba'ukum." Muhammad berkata, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sama sekali, dan tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian. Itu berupa sumpah dengan nama selain Allah, yaitu tauhid. Tauhid. Sembah Allah semata, tidak berbuat syirik, dan tinggalkan sumpah-sumpah selain Allah. Wa kana ya'muruna bis salati was sidq wal afaf was silah. Dan Muhammad memerintahkan kami untuk jujur, untuk menyambung silaturahmi, ya. Kemudian wal afaf, untuk menjaga harga diri ya. Ini perintah, dan juga menyuruh kami untuk salat ya. Maka ternyata ketika Abu Sufyan ditanya tentang dakwah Nabi, dia jawab dengan 2 poin utama. Pertama terkait dengan tauhid, yaitu pada statement yang pertama, qala ubudullaha wa la tusyriku bi syai'a wa atruku ma qala aba'ukum. Sembahlah Allah semata, jangan berbuat syirik, tinggalkan sumpah-sumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana ya'muruna bis salati was sidq was silati wal afaf.
Nabi juga Muhammad menyuruh kita untuk salat, ini terkait dengan ibadah. Kemudian sisanya adalah tentang akhlak. Menyuruh kami untuk jujur, menyuruh kami untuk menyambung silaturahmi, dan menyuruh kami untuk memiliki sifat iffah, yaitu menjaga kehormatan diri. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya intisari dakwah Nabi SAW adalah dua. Pertama tentang tauhid, kedua tentang akhlak yang mulia. Oleh karenanya keterkaitan dua hal ini sangat kuat. Ya. Allah dalam Al-Quran juga sering menggandengkan antara tauhid dengan akhlak mulia. Contoh seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin." Seterusnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Setelah itu akhlak, berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya, berbuat baiklah kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada ibnu sabil, kepada fakir miskin. Sini Allah gandengkan antara tauhid dengan akhlak yang mulia. Contoh lagi Allah mengatakan anishkurli wali walidayka ilayal masir. Bersyukurlah kepadaku, itu tauhid. Wali walidayka, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Akhlak kepada kedua orang tua. Wa ilayal masir, dan kembalilah hanya kepada engkau lah kalian akan kembali. Ya. Seperti juga firman Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Dan seterusnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, bukanlah kebajikan engkau mengarahkan wajahmu qibal masyriq wal maghrib, ke arah timur atau barat, tetapi kebajikan yang sungguhnya, perhatikan, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi. Ini rukun iman. Kemudian tentang akhlak, wa atal mala ala hubbihi. Kemudian seorang yang memberikan harta yang dia cintai, padahal dia suka harta tersebut, wa atal mala ala hubbihi, padahal dia cinta harta tersebut, dia berikan kepada siapa? Dzawil qurba, kepada karib kerabat, wal yatama, wal masakin, wa ibnas sabil, wasailina, wa fir riqab. Berikan kepada anak yatim, orang yang minta-minta, kepada para budak. Di sini juga dalil bagaimana Allah menggandengkan antara rukun iman dengan akhlak. Oleh karenanya kalau kita renungkan hal ini, seharusnya orang bertauhid yang benar harusnya membuahkan hasil akhlak yang terbaik. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Siapa sih orang yang paling akhlaknya paling top? Ialah Nabi SAW. Setelah Nabi, siapa sih orang yang akhlaknya paling top? Yaitu para sahabat. Kalau kita lihat bagaimana akhlak para sahabat, perjuangan mereka, kejujuran mereka, keberanian mereka, kemudian kedermawanan mereka, kesetiakawanan mereka, luar biasa ya. Bagaimana sampai membimbing umat menuju pada kejayaan. Kenapa? Karena mereka menerapkan akhlak mereka dibangun di atas tauhid. Maka ini ada suatu konsekuensi yang harusnya terjadi. Siapa yang beriman dengan iman yang benar bahwasanya hanya Allah yang berhak dia sembah, dan hanya Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta, dan segala perkara yang terjadi di alam semesta ini dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan membangkitkan dan akan beri ganjaran balasan pada hari kiamat, harusnya dia berakhlak mulia. Dari sini kita tahu kalau ternyata ada orang yang mengaku tauhidnya bagus, ya, dia hafal dalil-dalil tentang tauhid misalnya, tapi ternyata aplikasinya akhlaknya kurang bagus. Ternyata dia pelit sama orang tua, ternyata kasar kepada istri, tidak perhatian sama anak. Maka sungguhnya pengakuan dia bahwasanya dia bertauhid dengan benar itu dipertanyakan. Berarti ini menunjukkan bahwasanya tauhidnya hanya sekedar teoritis aja, tidak merasuk ke hati. Mungkin dia hafal dalil, mungkin dia hafal hadis, mungkin dia mengaji, ikut pengajian, tapi ketika waktu datangnya ujian, ternyata dia tidak bisa menerapkan tauhid tersebut, akhlaknya tidak beres, berarti tauhidnya bermasalah. Karena tidak ada contoh dari para salaf. Tauhidnya beres, akhlaknya buruk, itu enggak ada contohnya. Yang ada tauhidnya bagus, akhlaknya bagus. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi, dan itu yang diketahui oleh musuh Abu Sufyan. Bahwasanya dakwah Muhammad adalah tauhid dan akhlak.
Makanya kalau kita jujur, kita buka tentang kitab-kitab tentang tauhid, dalilnya banyak. Kalau kita juga buka kitab tentang akhlak juga banyak. Riyadhus Shalihin contohnya. Jadi kumpul Imam Nawawi rahimahullah taala isinya mungkin lebih dari 1000 hadis tentang akhlak. Ya. Oleh karenanya begitu pentingnya akhlak sampai para ulama ketika menulis buku akidah mereka cantumkan tentang akhlak. Ya. Disebut oleh As-Sabuni, saya nukil di akhir kitab Al-Wasithiyah. Ya, saya lupa tadi bawa laptop, saya ingin sampaikan tentang perkataan Ibnu Taimiyah. Dalam kitab akidah mereka masukkan tentang akhlak. As-Sabuni, kemudian juga misalnya sebelumnya Al-Muzani, ya. Dalam Syarh Sunnah juga punya tentang akhlak. Demikian juga Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Wasithiyah di ujungnya sebut tentang akhlak. Bahwasanya Ahlus Sunnah mengimani tentang hadis Nabi, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka jika saya katakan tadi ada orang yang mengaku tauhidnya matang, ya, tetapi ternyata akhlaknya amburadul, ngawur, itu tauhidnya cuma teoritis, tidak meresap dalam apa? Dalam hati. Bukankah dalam kitab tauhid ada bab ma ja'a fi sabar, bab tentang sabar. Tauhid. Begitu ada masalah, ngamuk sana, ngamuk sini, lempar sana. Tauhidnya berarti cuma apa? Teori. Kalau ujian lulus, ujian tulisan. Ketika ujian kehidupan enggak lulus. Nah, ini perlu kita untuk mengevaluasi diri. Apakah benar tauhid kita beres? Apakah teraplikasi dalam akhlak keseharian? Karenanya Nabi SAW semakin menguatkan tentang akhlak dengan akidah, dengan tauhid. Beliau berkata, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna akidahnya, paling sempurna tauhidnya adalah yang paling baik apa? Akhlaknya. Ini kesimpulan Nabi SAW. SAW bersabda juga misalnya, ya, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaq. Orang yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat. Itu yang paling baik apa? Akhlaknya. Banyak Rasulullah kaitkan iman dengan akhlak dalam Al-Quran juga banyak, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, itu wahai orang bertauhid, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Ya. Jangan sebagian wanita mengolok-olok sebagian wanita yang lain, bisa jadi yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Kemudian wala yaqtab ba'dukum ba'dha, ya, janganlah kalian saling menggibah wahai orang-orang yang beriman. Allah berfirman, Allah gandingkan dalam banyak ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya, janganlah kalian mengolok satu dengan yang lainnya, janganlah kalian menggibah satu dengan yang lainnya, ya. Ya, jangan bersuudzon satu dengan yang lainnya. Banyak Al-Quran, wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan tentang akhlak. Dan dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Contoh, Rasulullah kaitkan amanah itu akhlak yang mulia dengan keimanan. Kemudian juga contoh misalnya Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, misalnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tamunya. Akhlak, muliakan tamu. Nabi kaitkan dengan iman kepada Allah, tauhid, dan iman kepada hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkan yang baik atau diam. Untuk menjadi orang yang bisa mengontrol pembicaraannya tidak mudah, kecuali tauhidnya bagus, kecuali imannya kuat. Maka ini sebagai mukaddimah yang saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya keterkaitan akhlak dengan akidah atau dengan tauhid, maka keterkaitannya sangat erat. Sekarang saya akan menyampaikan aplikasi langsung, ya, kaitan langsung antara tauhid dengan akhlak mulia. Ya. Bahwasanya orang yang bertauhid pasti akhlaknya baik. Kalau akhlaknya enggak baik, berarti tauhidnya bermasalah. Baik.
Misalnya seorang, jadi kita bicara tauhid, kita tidak hanya meyakini sekedar Allah yang mencipta satu-satunya. Itu iblis pun tahu ya. Iblis pun tahu. Tapi kita meyakini tauhid baik rububiyah, baik uluhiyah maupun al-asma wa sifat. Bahwasanya yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah. Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah, ya. Yudabbirul amr minas sama ilal ard. Dialah yang mengatur segala urusan. Dari langit sampai ke bumi semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Kita harus meyakini yang memberi rizki, yang menahan rizki, yang menghidupkan, mematikan hanya Allah semata. Nah, kita harus yakin rububiyah kita. Dan di antara rububiyah adalah meyakini ya bahwasanya hanya Allah yang akan membangkitkan manusia dan menghisap dan memberi balasan kepada manusia. Maliki yaumiddin. Itu di antara poin-poin dari tauhid ar-rububiyah. Poin rububiyah itu ada 3. Dia yang mengatur, dia yang memiliki alam semesta, dan dia yang mencipta, dia yang memiliki dan dia yang mengatur. Dan pengaturan terkait di zaman sekarang, di alam dunia dan juga di alam barzah dan juga di alam akhirat. Yang mengatur cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maha Esa dalam pengaturan tersebut. Makanya pada hari kiamat Allah mengatakan, "Limanil mulkul yaum." Milik siapa kerajaan pada hari ini? Lillahi al-wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Ya. Allah yang mengatur kehancuran dunia ini ketika menjadi proses dalam hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih." Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Mereka tidak melakukan Allah sebagaimana mestinya, sementara bumi pada hari kiamat dalam genggaman Allah dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ini semua tauhid rububiyah. Dan di antara keyakinan tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwasanya semua yang Allah ciptakan ini sudah Allah takdirkan sebelumnya. Sudah Allah takdirkan sebelumnya. Ini juga di antara konsekuensi tauhid rububiyah bahwasanya Allah tidak menciptakan semua yang terjadi kecuali Allah mendesainnya terlebih dahulu, Allah menulisnya terlebih dahulu dalam Lauhil Mahfuz yang dikenal dengan takdir. Baik, ini rububiyah. Baik, tauhid terkait dengan al-uluhiyah, meyakini bahwasanya Allah yang berhak untuk kita bertawakal kepadanya, kita beribadah kepadanya, kita gantungkan roja dan khauf kita kepadanya. Kenapa? Karena dia yang rububiyah. Semua perkara dia yang mengaturnya. Ya, maka dia yang berhak untuk disembah satu-satunya. Ini tauhid uluhiyah. Siapa yang meyakini ini akan berdampak pada akhlak. Nanti akan saya sebutkan. Kemudian juga dia meyakini al-asma was sifat. Dia meyakini bahwasanya setiap sifat Allah di puncak kesempurnaan. Setiap nama Allah mengandung sifat-sifat Allah yang terindah di puncak keindahan. Kalau bicara tentang ilmu, maka ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui bahkan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui lirikan pandangan mata, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Allah mendengar apa yang dibicarakan secara terang-terangan atau disembunyikan. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Kalian bicara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, jangankan pembicaraan kalian, hati kalian pun Allah tahu. Ilmu Allah sempurna. Wa ma tasqutu bi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh, yang sedang jatuh. Daun di atas muka bumi jumlahnya berapa? Ada yang pernah hitung? Saya enggak pernah hitung. Pohon jumlahnya berapa di atas muka bumi? Banyak ya. Setiap pohon berapa daun? Setiap daun yang jatuh Allah tahu. Wa ma tasqutu mi waraqatin, tidak ada satu daun pun yang sedang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahui bagaimana kondisi daun tersebut. Itu benda mati, Allah tahu, apalagi benda hidup, apalagi manusia yang akan dibangkitkan kemudian diminta pertanggungjawaban. Dia tahu. Ini semua sifat. Allah Maha melihat, ya. Basirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah melihat apa yang kalian lakukan. Secara apapun yang kalian sembunyikan Allah lihat, ya. Allah Maha mendengar. Ya, bahkan bisikan-bisikan lisan kalian. Ketika kalian sedang sujud kemudian berbisik-bisik kepada Allah, Allah Maha mendengar. Allah Maha kuat, Allah Maha memberi rezeki, Allah dan seterusnya. Ketika dia beriman dengan tauhid ini, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat, maka pasti berdampak dalam akhlaknya bermuamalah dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh sekarang. Contoh. Orang yang tauhidnya benar tentang takdir yang merupakan salah satu poin dari tauhid rububiyah, atau kita bisa mengambil dari sifat al-qudrah, di antara nama Allah adalah Al-Qadir atau Al-Qadir, dan Al-Qadir itu maha kuasa, dan di antara bentuk maha kuasa Allah adalah Allah membuat takdir. Makanya Imam Ahmad berkata Al-Qadar qudratullah. Takdir itu adalah bentuk kekuasaan Allah, yaitu Allah sebelum eksekusi menciptakan apa yang terjadi alam semesta, Allah mampu tulis dulu di Lauhil Mahfuz, dan semua yang terjadi tidak ada yang keluar dari apa yang Allah tulis. Itu menunjukkan maha kuasa Allah. Orang yang beriman dengan takdir, maka dia akan sangat mudah bersabar. Dia sangat mudah bersabar. Ya. Makanya Nabi berkata, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin ahli tauhid. Seluruh perkaranya adalah baik, dan ini tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman. In asabahu dharra sabara fakana khairan lahu, wa in asabahu asarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, itu terbaik baginya. Kalau dia mendapatkan kemudaratan, penderitaan, maka dia bersabar, maka itu baik baginya. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman ini semua dari Allah, dengan izin Allah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Kata Al-Qamah, rajulun usiba bi musibatin faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Ini Allah sedang bercerita tentang seorang yang terkena musibah. Kemudian dia tahu musibah ini atas izin Allah. Karena dia tahu yang memberi musibah adalah penciptanya, maka dia ridha dan dia pasrah. Maka mudah untuk bersabar. Makanya kalau ada orang tidak bersabar, iman kepada takdir bermasalah. Bermasalah. Meskipun dia hafal rukun iman. Meskipun dia bantah ahlul bid'ah yang sesat dalam masalah takdir. Ya, seperti kaum Mu'tazilah dia bantah, ya. Kaum Jabariyah dia bantah, tapi ternyata dia sendiri tidak sabar, berarti ilmu tentang takdir itu hanya sekedar teori di lisan aja. Dari lisan. Benar atau tidak? Antum bisa cek diri antum. Kalau kena musibah, marah-marah, yang ada di sekelilingnya disalahkan, istri disalahkan, anak disalahkan, pintu dibanting, piring dibanting, alhamdulillah yang murah-murah yang dia banting. Berarti dia tidak beriman dengan takdir. Bukankah Nabi berkata, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang terkena musibah, dia robek-robek bajunya, tampar-tampar pipinya, menyuruh dengan seruan jahili. Bukan dari golongan kami, tidak, bukan sifat ahli tauhid. Ini contoh nyata aja. Kalau iman kepada takdir benar, dia pasti tahu apa Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah yang terjadi menimpa diri kalian atau di atas muka bumi. Apapun musibah. Tidak terkena kalian, tapi terkena penduduk bumi atau terkena kalian. Illa fi kitabin, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah mengeksekusi menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Allah tulis, Allah eksekusi, mudah. Karena Allah Qadir, Maha Kuasa. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Perhatikan kenapa dampak dari beriman kepada takdir yang benar. Agar kalian tidak putus asa dari apa musibah yang menimpa kalian, dan kalian tidak sombong dengan keberhasilan kalian, karena semua sudah ditakdirkan. Kita dalam hidup sehari-hari, kalau tauhid tidak tertanam dalam diri kita, kita mudah ngamuk, mudah marah, tidak terima. Kenapa Allah ginikan? Kenapa Allah ginikan saya? Kenapa saya harus menjalani kesulitan ini? Kenapa? Dia protes sama Allah. Seakan-akan Allah dalam tanda kutip tidak becus dalam menentukan hal ini. Padahal dia Allah adalah Al-Hakim yang maha bijak, Al-Alim yang maha mengetahui, Ar-Rahim yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Tapi ketika imannya kepada takdir tidak beres, maka dia sulit untuk sabar.
Makanya saya sering cerita kalau seorang pulang ke rumah diomelin istrinya, dia sabar. Dia bilang, istriku, omelanmu telah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Apa kamu bilang? Omelan kedua pun sama, sudah tercatat. Itu bukan pengalaman pribadi, bukan ya. Subhanallah. Tapi gitu, terkadang kita perlu latihan agar kita resapi tentang takdir. Maka Allah kasih latihan. Allah takdirkan suatu yang kita tidak sukai, bukan buruk, tidak kita sukai. Berjalanan waktu tersingkap hikmahnya. Ternyata ini yang terbaik. Allah kasih ujian berikutnya. Berjalanan waktu tersingkap hikmahnya. Semakin kita memantapkan tauhid kita bahwa yang terjadi tidak ada kekuatan manapun yang bisa menjadikan hal ini kecuali dengan izin siapa? Allah. Kalau kita bersabar, pasti ujungnya indah. Pasti, bukan tidak pasti. Pasti ujungnya indah. Syaratnya harus bersabar. Allah taruh kisah-kisah banyak dalam Al-Quran. Saya sudah punya ceramah khusus tentang pilihan Allah yang terbaik. Bisa dengar ceramah tersebut. Tapi ini semua dibangun di atas iman kepada takdir. Kepada takdir. Jadi orang yang tauhidnya benar tentang takdir pasti jadi orang penyabar. Pasti. Saya kadang-kadang ditegur sama istri. Saya ngomel, Abi kayak tidak beriman dengan takdir. Ngajar takdir enggak? Yes. Ya, kadang-kadang kita juga lupa, kadang-kadang ya. Perlu diingatkan. Kalau teori semua jago. Bisa orang belajar, yang penting IQ-nya cerdas, dia bisa ngerti. Takdir, rukun-rukunnya, bantahannya, kesesatan siapa. Tapi apakah meresap dalam hati itu permasalahan lain. Dia perlu minta petunjuk kepada Allah agar diberi taufik. Orang beriman takdir, dia pasti sabar. Ini yang pertama. Akhlak yang kedua, kalau orang beriman kepada takdir, ya, dia harusnya tidak sombong. Harusnya tidak sombong. Karena dia tahu keberhasilan yang dia raih ini sudah ditakdirkan. Dan Allah telah sebutkan tadi dalam surat Al-Hadid, illa fi kitabin min qabli nabra'aha. Apa yang terjadi kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum kami eksekusi kejadiannya. Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa atas apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Orang tidak sombong, ya sudah takdir. Ya. Lihatlah ketika Rasulullah SAW dalam perang Khaybar hari pertama, bendera peperangan dipegang oleh Abu Bakar. Tidak berhasil menaklukkan benteng di Khaybar, benteng Naim. Kemudian hari berikutnya Rasulullah kasih Umar bin Khattab untuk menaklukkan benteng di Khaybar, tidak berhasil. Maka setelah 2 hari Rasulullah mengatakan, la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Besok saya mau kasih bendera sama orang yang pasti menang. Maka semua sahabat semangat. Kenapa? Karena orang tersebut, kata Nabi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak ingin dapat predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan pasti menang? Tentu pahalanya besar ketika seorang menjadi penyebab kemenangan. Maka keesokan harinya pagi-pagi Rasulullah bawa bendera, semua orang sahabat pingin tunjukkan wajahnya, siapa tahu saya pingin. Ternyata Rasulullah cari, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Abi Thalib yang tidak cari bendera malah dipanggil. Itu namanya takdir. Wa yashtaqi ainaihi, ternyata kedua matanya sakit, belekan kalau bahasa kita, sehingga dia dipapah. Maka Rasulullah SAW fabasaka fi ainaihi, Rasulullah meludahi kedua matanya. Wa da'alahu, Rasulullah doakan, akhirnya fabari'a ka'allam yakun bihi waj'un, maka dia pun sembuh total seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya, tanpa bekas. Itu mukjizat Nabi SAW. Kemudian akhirnya memenangkan peperangan. Ketika seorang berhasil dan dia tahu ini sudah ditakdirkan, dia tidak sombong. Tidak sombong. Qadarullah, nikmat dari Allah, rezeki dari Allah, saya alhamdulillah dapat hidayah. Betapa banyak orang ditakdirkan tidak dapat apa? Hidayah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul untuk mengagungkan Allah. Betapa banyak orang mungkin di malam ini sedang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Takdir. Betapa banyak orang yang lebih cerdas dari kita, IQ-nya lebih tinggi, namun tidak bertauhid kepada Allah. Kita yang IQ-nya pas-pasan, alhamdulillah. Takdir. Subhanallah. Maka
Maka seorang yang beriman kepada takdir harusnya dia tidak sombong sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita salat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, ini tauhid, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, yaitu ya Allah, segala keberhasilanku semata-mata karena pertolongan-Mu. Titik, selesai. Kita ini siapa? Mau apa yang mau kita harapkan? Ya. Mau harapkan kekuatan kita? Kita ini enggak kuat. Kalau Allah kirim nyamuk, kemudian dicium, kena demam berdarah, tewas. Enggak bisa apa-apa kita ini. Kasih corona, badan berotot, kena corona, tewas. Ya. Lemah kita. Badan berotot, kena kanker, selesai. Cerdas kepala, kebentur, bahlul. Subhanallah, kalau mudah sekali. Sudah berusaha, di tengah jalan dipotong sama Allah, selesai. Agar kita sadar bahwasanya segala keberhasilan yang kita dapat itu semata-mata karunia sama Allah, dengan takdir Allah. Maka orang harusnya tidak sombong. Tidak merasa dirinya hebat dibandingkan yang, karena dia tahu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha yang dia lakukan itu hanya rangkaian. Allah pun yang mentakdirkan usaha-usaha tersebut. Ada yang bilang saya berhasil karena saya banyak pengalaman. Yang buat kau ditakdirkan punya banyak pengalaman juga siapa? Allah. Banyak orang punya pengalaman jadi anak buah terus sampai mati, banyak pengalaman jadi anak buah. Enggak pernah jadi bos. Oh karena saya pintar, betapa banyak orang pintar enggak kaya-kaya. Sampai kepalanya botak juga enggak kaya-kaya. Ya. Saking berpikir keras, gugur rambutnya. Tapi juga tidak kaya ya, berarti takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang enggak punya usaha apa-apa, tahu-tahu kaya raya. Kenapa? Anak raja, takdir. Pangeran mau diapain? Ada kawan saya 2 orang kaya. Kaya benar-benar. Ya. Kaya, duitnya banyak pokoknya, banyak. Yang satu badannya semampai rapi, yang satu badannya enggak teratur. Dia bilang, Ustaz, kalau itu sih sejak lahir sudah kaya, jadi begitu badannya. Kalau saya ya begini karena kaya belakangan. Dulunya setengah mati, kemudian kaya belakangan. Ya, takdir, lahir langsung kaya. Ya. Kita sudah ditakdirkan lahir langsung apa? Islam, alhamdulillah. Betapa banyak orang takdirnya berbeda. Maka kalau orang beriman dengan takdir, harusnya dia tidak sombong, harusnya. Dan sombong, kalau sudah sombong, musibah. Musibah. Itu yang dialami oleh Qarun. Ketika Qarun ditegur, dia mengatakan, Inna ma'utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya karena saya punya ilmu. Ini sombong. Lupa bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini contoh pengaruh tauhid langsung dalam kesabaran dan ketidaksombongan. Ketawaduan, ya. Ketawaduan. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara contohnya lagi, ya, orang yang beriman, bertauhid bahwasanya Sang Maha Pemberi rizki hanyalah Allah Subhanahu wa taala, adapun yang di mata dia semuanya adalah sebab yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti berakhlak mulia terkait dengan rizki. Pertama, dia pasti amanah. Dia pasti amanah. Ada orang tawarkan cara begini supaya dapat duit banyak, cara begini, kita tidak. Yang beri rezeki Allah. Pergi, saya enggak mau. Rezeki bukan di tangan kalian. Rezeki di tangan siapa? Allah. Tapi ketika tauhidnya lemah, nah ini nih. Dia bersandar kepada sebab, akhirnya dia berani tidak amanah, dia berani melakukan praktek-praktek haram. Kenapa? Akidahnya kurang. Tauhidnya kurang. Tapi kalau dia yakin Allah satu-satunya yang memberi rezeki, dan Allah merintahkan aku mencari rizki dengan cara yang halal, maka dia pasti bertahan. Kata Nabi SAW, Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqahu. Fa'ajmilu fi talab, khudhu ma halla wa da'u ma harum. Atau kama qala Nabi SAW, kata Nabi, sungguhnya Jibril memberi wahyu ke dalam ruhku, bahwasanya tidak ada satu jiwa pun yang mati kecuali telah sempurna rizkinya. Maka fa'ajmilu fi talab, kalau cari rizki yang benar,
yang lurus-lurus aja. Jangan terlalu ngoyo. Karena semua sudah tercatat. Khudhu mahalla, ambil yang halal, tinggalkan yang haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah. Kalau yakin Allah memberi rizki, dia pasti amanah, dia pasti jujur, dia tidak peduli dengan cara-cara yang haram. Karena dia tahu rizkinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya sering sampaikan hal ini. Kita mau cari rizki, mau cara halal, cara haram, hasilnya sama. Hasilnya sama. Hasilnya sama, rizki tidak berubah. Sama hasilnya. Kalau kau tidak menempuh cara haram, Allah akan bukakan cara yang halal. Kalau ingin cari cara haram, Allah kasih tapi hasilnya haram. Tapi kalau kau yakin, kita yakin bahwasanya Allah Sang Maha Pemberi rezeki, tidak usah peduli. Tidak. Masih banyak cara yang halal. Karena kita yakin pemberi rezeki adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akhlak kita kepada orang dalam bermuamalah, kita amanah. Harusnya demikian. Kenapa terjadi pengkhianatan? Karena tauhid terhadap pemberi rizki hanya Allah kurang. Dia lihat kesempatan, kayaknya rizki saya dari ini. Lupa kepada Allah, dia lupa. Kalau dia ingat Allah, pasti dia nggak berani. Ketika itu dia sedang lupa dengan sang pemberi rizki, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Allah mau kasih rizki sama kita, gampang sekali. Allah mengatakan, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwah. Dialah Allah yang maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan. Para ulama mengatakan kenapa Ar-Razzaq dikaitkan dengan kekuatan? Karena ketika Allah beri rizki dengan kekuatan, yaitu di antara kekuatan Allah dalam memberi rizki, Allah bisa memberi rizki kepada makhluknya yang begitu banyak dalam satu waktu. Langsung semua dikasih. Satu waktu. Kemudian rizki yang Allah keluarkan sangatlah banyak. Dan Allah juga mampu rizkinya tidak terbatas. Cuma Allah atur sesuai dengan kemaslahatan. Maka dia ketika memberi rizki dengan kekuatan. Gini contoh, ketika orang bertauhid dengan tauhid yang benar, maka dia akan jujur dan amanah dalam berdagang. Dan Rasulullah SAW mengatakan, at-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur dan amanah, maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Pahalanya sangat besar. Ketika dia beriman bahwasanya tidak ada yang beri rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pengaruh tauhid. Tapi di antaranya misalnya, ya. Ketika seorang mengetahui bahwasanya yang membangkitkan dan yang menguasai hari pembalasan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berbuat zalim. Kenapa orang berbuat zalim? Karena imannya kepada hari kebangkitan kurang. Imannya kepada hari kebangkitan kurang. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang berbuat zalim dengan mengurangi takaran atau timbangan. Sedikit dia kurangi. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka membeli barang dari orang, mereka ingin takaran atau timbangan dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau seandainya mereka jual, mereka kurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan di hari yang sangat dahsyat di mana orang-orang akan berdiri berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, tidaklah seorang berbuat zalim kepada orang lain kecuali tauhidnya terhadap Allah pasti kurang. Kalau dia yakin Allah yang akan membangkitkannya dan Allah yang akan menghukumnya, Allah yang akan membalasnya, maka tentu dia harusnya takut. Harusnya takut. Tapi kalau hilang makna ini dalam dirinya, maka dia bebas. Bebas dia untuk berbuat zalim, mengurangi takaran, ya, tidak menunaikan hak orang lain, ya. Ngeri. Makanya ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala tastamiluni?" Ya Rasulullah, tidakkah kau menjadikan aku pejabat untuk mengurusi urusan di kota Madinah atau di mana, ya, dalam negara Islam, ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Inni araka dhaifan." Saya lihat kau berat untuk ngurus ini. Kau lemah untuk ngurusi masalah seperti ini, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguhnya jabatan itu adalah amanah
amanah, pertanggungjawaban yang akan Allah tanya pada hari kiamat. Siapa yang tidak melakukannya, menunaikan pertanggungjawaban tersebut, fa innaha khizyun yaumal qiyamati wa nadamah. Bahwasanya jabatan itu akan menjadi kehinaan bagi seorang dan penyesalan bagi seseorang. Ketika seorang tauhidnya lemah, keyakinannya terhadap hari kebangkitan kurang, maka dia berani korupsi, dia berani berbohong, dia berani mengorbankan rakyat. Ngeri. Tapi kalau dia bertakwa, dia takut. Adakah pemimpin yang bertakwa? Ada, ya, ada. Ya, ketakwaan mereka bertingkat-tingkat tentunya. Ya. Di antara cerita menarik, saya kenal seseorang pejabat. Subhanallah, dia sering telepon saya, ya. Saya segera cerita. Jadi cerita dia, satu hari dikasih hadiah 500 juta oleh saudaranya. 500 juta, bukan uang kecil. Dia bilang, Ustaz, saya dapat hadiah dari saudara 500 juta. Boleh saya terima enggak? Saya bilang, Fulan, kau dikasih hadiah 500 juta karena kau pejabat atau karena sebagai saudaranya? Kata dia, Ustaz, sebelum saya jadi pejabat pun dia sering kasih saya duit. Saya bilang, saya sepakat, tidak ada masalah. Tapi duit yang sekarang 500 juta ini, dia kasih kau sebagai pejabat atau sebagai saudara? Wallahu a'lam, Ustaz. Kalau sebagai pejabat kau tidak boleh terima. Kalau memang kebiasaan sebagai saudara, silakan terima. Karena hadiah tidak ada kaitan dengan jabatanmu. Karena kalau kau terima, itulah gulul. Bencana pada hari kiamat kelak, dosa besar. Subhanallah, sampai dia tanya. Sampai dia tanya lagi, sampai saya kumpul dengan anak buahnya. Mereka tanya, Ustaz, kita pergi kadang kunjungan ke daerah-daerah, kemudian kita dibekalin pemberian dari masyarakat, dikasih pisang, dikasih buah-buahan, kita boleh ambil enggak, Ustaz? Kan dalam Islam enggak boleh. Pejabat tidak boleh menerima hadiah dari rakyat, tidak boleh. Dosa besar hukumnya. Saya bilang tidak boleh. Subhanallah. Tapi ada pejabat di zaman sekarang seperti itu. Sampai satu hari saya hajian sama dia. Ada kawan bawa uang segepok kasih dia. Maka dia kembalikan. Aduh, saya enggak mau terima. Kata kawan saya, enggak ada masalah, saya bukan rakyatmu. Kita dari kota yang berbeda. Kata dia, enggak, saya enggak mau terima. Dia kembalikan. Ya. Masih ada. Ya. Kalau orang bertauhidnya benar, yakin bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dia akan menjadi pemimpin yang jujur dan pasti berkah kepada rakyatnya. Tapi kalau tauhidnya tidak ada, kebergantungannya bukan kepada Allah tapi kepada atasan, kepada jabatannya, kepada kerjaannya. Ya. Lupa tentang makna adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Dia lupa kalau dia mendolimi masyarakat banyak, maka dia akan binasa pada hari kiamat karena akan yang menuntutnya banyak orang. Dia lupa itu semua, maka dia siap mendolimi rakyat kapan saja. Oleh karenanya orang yang tauhidnya benar, dia pasti tidak berbuat zalim. Dia pasti tidak berbuat zalim. Ya. Karena dia tahu meskipun dia selamat di dunia, yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya dan akan menindaklanjuti apa yang telah dia perbuat. Taib. Di antaranya contoh lagi akhlak mulia karena iman yang benar kepada hari akhirat. Allah sebutkan misalnya dalam surat At-Talaq. Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Wa ashiru dhawai adli minkum wa aqimu syahadata lillah. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan seterusnya. Surat ini disebut dengan surat At-Talaq, surat perceraian. Ini adalah salah satu sampel permasalahan dalam kehidupan sosial. Dan di antara permasalahan yang paling berat dialami oleh seseorang adalah masalah rumah tangga.
Terutama ketika masalah rumah tangga tersebut meruncing sampai pada tahapan perceraian. Saya rasa itu masalah paling berat dihadapi oleh seorang laki ataupun seorang wanita. Terlebih lagi ketika mereka telah menjalin kehidupan yang lama dan memiliki anak-anak. Tentu ini perkara yang sangat berat. Lebih berat dari perkara-perkara yang lain. Maka kalau orang bertakwa kepada Allah, tauhidnya benar, dia pasti tidak berbuat zalim meskipun dia menjatuhkan cerai. Perhatikan Allah berfirman. Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa asl iddah. Wahai nabi, yaitu orang beriman, jika kalian ingin menceraikan istri kalian, maka sesuai dengan aturannya, yaitu ceraikan ketika tidak sedang haid dan belum digauli. Talak satu. Talak satu jatuhkan pada seorang wanita yang tidak haid dalam kondisi suci dan belum digauli. Kalau sedang haid, talak bid'ah, tidak sesuai dengan syariat. Kalau sudah suci tapi sudah digauli, sama, tidak sesuai dengan syariat. Atau sudah suci, tidak digauli tapi langsung jatuh talak 3, juga tidak sesuai dengan apa? Syariat. Allah mengatakan fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah, sesuai dengan aturannya dan hitunglah iddahnya. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Ya. Kemudian kata Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Kalau kalian sudah menceraikan istri-istri, jangan suruh pulang ke rumah orang tuanya. Jangan kalian keluarkan mereka dari rumah mereka, sampai Allah mengidhafahkan, menisbahkan rumah bukan kepada suami tapi kepada istri. Agar suami jangan mengusir istrinya dari rumahnya selama statusnya baru dicerai masih istri sampai masa iddahnya selesai. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan usir wanita dari rumahnya. Wala yakhrujuna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Demikian juga para wanita jangan keluar rumah kecuali mereka melakukan perbuatan yang keji. Kemudian kata Allah, wa tilka hududullah. Ini batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Siapa yang melanggar aturan Allah, dia telah menzalimi dirinya. Ya. Kemudian Allah sampaikan sampai kata Allah di akhir ayat, kata Allah, dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Inilah wejangan dari Allah, nasihat kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau orang beriman kepada tauhid, beriman kepada Allah, beriman hari pembalasan, bahkan ketika dia menjatuhkan cerai dia tidak zalim. Tapi yang terjadi sekarang bagaimana? Laki-laki marah langsung cerai, padahal istrinya lagi haid. Lagi haid, ya namanya haid suka marah-marah, emosi tidak stabil. Atau istrinya suci, dia gauli, habis dia gauli dia jatuhkan cerai. Ini juga ngawur. Tidak bertakwa. Atau dia usir istrinya pulang ke rumah orang tua padahal belum dicerai. Dicerai aja enggak boleh diusir. Sama perempuan juga. Belum dicerai sudah lari ke rumah orang tua, belum dicerai. Wong sudah dicerai aja tidak boleh pulang ke rumah orang tua, apalagi belum dicerai. Pelanggaran dan pelanggaran, akhirnya apa yang terjadi? Kekacauan. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsa. Siapa yang melanggar aturan Allah, dia telah mendolimi dirinya sendiri. Rumah tangga kacau setelah perceraian. Laki-laki kacau, perempuan kacau, istri kacau, anak-anak terbengkalai. Adapun kalau bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti kasih solusi. Ini adalah permasalahan yang paling berat. Kalau bertakwa pasti ada solusi, apalagi masalah-masalah yang lain yang lebih sepele. Tapi hanya bisa dilakukan oleh orang yang bertauhid kepada Allah, yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya dan akan menghisapnya pada hari kiamat kelak. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sekedar sampel contoh-contoh. Sungguhnya dalam hadis banyak sekali, dalam Al-Qur'an juga banyak. Allah mengkaitkan akhlak mulia dengan iman, dengan takwa, dengan kesolehan, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi bahwasanya konsekuensi orang bertauhid seharusnya dia berakhlak mulia. Seharusnya dia berakhlak mulia. Dia jaga pandangannya, kalau dia yakin Allah Maha melihat, dia pasti jaga pandangannya. Ya, ketika akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak berkhianat, ya. Dan seterusnya, dia tidak berbicara seenaknya menyakiti saudaranya karena dia tahu Allah Maha mengetahui apa yang dia ucapkan dan semuanya akan diperlihatkan Allah pada hari kiamat kelak. Maka mungkin sampai sini saya sampaikan, ya, contoh-contoh bahwasanya jika seorang tauhidnya benar, seharusnya akhlaknya menjadi mulia. Dan dari sini pelajaran bagi kita dan peringatan bagi kita, masih ada di antara kita yang belajar tauhid, belajar sunnah tapi hanya sekedar teori. Sekedar apa? Teori. Belum meresap dalam hati, belum diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Makanya dalam muamalah terkadang mereka seakan-akan tidak berperasaan ya. Ya, kadang pinjam uang tahu-tahu nomor teleponnya diganti supaya tidak bisa ditagih. Dalam praktek rumah tangga juga terkadang mendolimi istri. Kadang-kadang saya heran, ada 2 orang datang ke rumah ribut suami istri. Istrinya nangis-nangis, kata dia, "Ustaz, ini suami saya kalau marah sama saya dibilang iblis." Subhanallah. Genderuwo masih mending genderuwo. Ini iblis. Pimpinannya genderuwo. Ya, mending dibilang semanis jembatan Ancol masih oke lah. Ini iblis. Mana teganya dia bilang istrinya apa? Iblis. Yang dia gauli, yang mungkin ngurus dia kalau dia sakit. Ini gimana tauhidnya? Mana ada contoh dari sahabat yang bertauhid hebat kemudian kasar, akhlak buruk? Tidak ada. Ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Menakjubkan seperti kisah saya baca Jarir bin Abdullah. Ini contoh luar biasa. Ketika dia mengambil baiat dari Nabi untuk mendirikan salat, bayarkan zakat, Rasulullah mengatakan an-nusha likulli muslim. Engkau harus melakukan nasihat kepada setiap muslim. Maksudnya melakukan nasihat kepada setiap muslim maksudnya melakukan yang terbaik bagi setiap muslim di depanmu. Kalau kau ketemu muslim manapun kau pikir apa yang bisa terbaik yang saya lakukan buat dia. Dan ini adalah baiat yang berat yang harus diambil Jarir bin Abdullah dari Nabi. Ada yang mengatakan karena dia adalah pemimpin kaum. Dia pulang dia akan berdakwah. Maka Nabi bilang kau harus. Dan ini Nabi tidak ambil baiat ini kepada seluruh sahabat. Tapi Nabi ambil baiat ini dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kata Nabi an-nushu likulli muslim. Kau harus kalau ketemu muslim manapun kau harus lakukan yang terbaik. Maka dipraktekkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kalau dia jual barang, dia bilang sama orang, ini barang, berapa kamu beli? Atau barter, barangmu barang saya. Silakan, kata dia, ya akhi, sebenarnya saya lebih suka barangmu daripada barang saya. Benar kau mau jual? Barangmu lebih bagus loh dari barang saya. Kau mau jual enggak? Sampai dia begitu, dia ingatkan kembali. Ya. Akhirnya dijual beli. Pernah dia beli kuda atau beli onta, dia beli. Suruh budaknya kemudian dibeli, misalnya dia bayar dengan setuju, ternyata penjualnya jual dengan 300 dirham. 300 dirham, kata dia setuju. Setelah dia pakai kuda atau pokoknya hewan tunggangan, dia pakai, dia bilang, aduh, onta ini tidak layak 300 dirham. Harus 500 dirham, dia tambah, subhanallah. Dia tambah, dia bilang, ini enggak layak. Karena dia ingin melakukan terbaik bagi seorang muslim di depan dia, karena dia sudah mengambil wasiat dari Nabi berupa baiat dari Nabi. Harus melakukan yang terbaik bagi orang muslim di depannya. Maka dia bilang, ini tunggangan tidak layak 300, saya tambah. Jadi 500 dirham. Setelah itu dia pakai lagi, panggil-panggil enggak layak. Harusnya 800 dirham, dia bayar 800 dirham. Adakah orang yang seperti itu di zaman ini? Tidak ada. Tidak mungkin begini kecuali tauhidnya benar. Kecuali tauhidnya benar. Tauhid yang benar menjadikan seorang pemberani bukan pengecut. Kisah yang nyata yang pernah saya dengar dari seorang kawan tentang kisah Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala. Ustaz Abu Sa'ad kita tahu beliau sering ke daerah-daerah konflik bawa sumbangan. Ke Suriah, ke Palestina, sampai ke Yaman. Ya. Ada salah seorang kawan menemaninya, mengajarkan kepada dia tentang keberanian. Jadi masuk dalam area perang, ada konflik, ada tembak-tembakan, dia bawa bantuan. Dia bilang sama kawan saya tersebut, kawan situ cerita sama saya. Ustaz Abu Sa'ad bilang sama saya, kau tahu setiap peluru sudah ditakdirkan kena siapa, ada namanya setiap peluru. Kalau tidak ada nama saya tidak akan kena. Masuk dia, subhanallah. Dan dia selamat. Sampai satu hari kata teman saya, Ustaz lagi duduk di semacam tembok, tiba-tiba dia gelisah, dia berdiri, pergi tahu-tahu tembok tersebut kena bom. Bilang kalau setiap peluru ada namanya, kalau tidak ada nama saya, tidak akan apa? Kena. Tapi siapa yang begitu? Itu tauhidnya mantap, paham? Iya, saya sudah tahu. Tapi saya tidak berani. Ya, maksud saya gitulah. Kalau tauhid benar pasti membuahkan hal-hal yang luar biasa. Membuahkan hal-hal yang luar biasa. Contoh sederhana kita praktik aja. Antum kalau yakin Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Kalau Allah mencintai bersama, pasti keberhasilan di tanganmu. Dengan syarat kau sabar terus, jangan tidak sabar.
kita berhadapan dengan berbagai macam permasalahan hidup. Rumah tangga, masalah ekonomi, masalah sosial banyak. Sabar. Sabar sampai Allah kasih jalan keluar. Lihatlah Yusuf alaihissalam bersabar, ada yang mengatakan puluhan tahun, ada yang mengatakan belasan tahun. Dengan berbagai macam musibah, tapi dia yakin tauhidnya benar. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini semua sudah diatur oleh Allah. Kalau sabar ujungnya pasti indah. Maka dia pun dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dibuang di sumur, dijual jadi budak, dituduh mau berzina, dipenjara. Di akhir dia berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi ajral muhsinin." Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Pasti ujungnya apa? Indah. Bani Israel ketika dizalimi oleh Fir'aun dalam waktu yang sangat lama, sampai akhirnya Nabi Musa datang untuk menasihati mereka agar mereka bersabar. Akhirnya ketika mereka pada tahap bersabar, mereka selamat. Kata Allah, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru." Maka tetaplah kata keputusan Allah yang indah untuk Bani Israel karena kesabaran apa? Mereka. Orang sabar, Allah punya cara untuk menyelesaikan urusannya. Ini butuh keyakinan. Tapi ini saja yang saya sampaikan, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia kepada sesama manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.